Masita tahu kenapa jadi ibu panggil ke dalam ruangan ini? Kenapa? Sering datang terlambat. Nah, ibu memanggil Masita ke sini karena ibu ingin tahu. Nah, alasan Masita sering datang terlambat itu pasti kan Masita punya alasan. Apa yang menyebabkan Masita itu sering datang terlambat? Oh, mau urus si adik dulu. Berarti setiap pagi Masita mau urus si adik, sehingga menyebabkan Masita sering datang terlambat. Nah, menurut Masita itu sering datang terlambat itu ke sekolah itu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu merasa nyaman nggak? Sering datang terlambat itu? Tidak. Nah, terus menurut Masita itu sering datang terlambat itu suatu kesalahan atau hal yang baik menurut Masita? Suatu kesalahan. Bagus sekali, berarti Masita menyadari bahwa sering datang terlambat itu adalah suatu kesalahan. Nah, ibu tekankan ya Masita, yang namanya manusia itu wajar pernah berbuat salah. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna. Sama ibu juga, ibu ini bukan orang yang sempurna. Jadi juga pasti pernah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi kita di sini kesalahan itu kita bagaimana cara memperbaikinya. Artinya supaya kesalahan itu tidak berulang-ulang. Nah, kalau itu suatu kesalahan berulang-ulang itu namanya sengaja. Nah, jadi kita cari nih. Nah, jadi ibu panggil di sini pengen mencari solusi agar Masita besok-besok supaya tidak datang terlambat lagi. Karena ibu sering mendapatkan laporan seperti itu. Nah, terus tadi Masita sudah tahu nih bahwa sering datang terlambat satu kesalahan. Di kelas Masita mempunyai keyakinan kelas tidak? Mempunyai. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang Masita langgar ketika Masita sering datang terlambat? Yang dilanggar Masita berarti adalah keyakinan kelas datang tepat waktu. Iya, benar sekali. Berarti itu yang berarti Masita sudah tahu menyadari bahwa Masita melanggar keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu. Nah, sekarang ibu tanya, Masita mau tidak memperbaikinya? Mau memperbaikinya. Nah, karena kita sudah mempunyai kesepakatan, kita sudah mempunyai keyakinan kelas, dan Masita mau memperbaikinya, ibu pengen tahu hal apa dulu dari diri Masita yang ingin Masita lakukan nih supaya tidak lagi datang terlambat besok-besok. Bangun pagi-pagi. Nah, bangun pagi-pagi mungkin bisa ya membuat Masita datang tepat waktu. Tapi kan ibu tadi mendengar bahwa Masita itu tiap pagi mungkin sebelum ke sekolah mau urus adiknya ya. Nah, nanti di sini ibu senang mendengar Masita mau memperbaiki diri ke depannya, terus bangun pagi-pagi lebih awal, terus Masita sudah menyadari kesalahannya. Nah, tapi di sini karena Masita ini alasannya juga menyangkut dengan keluarga Masita, yaitu mengurus adiknya. Nah, nanti ibu akan bicarakan juga ini sama orang tua Masita supaya ketika pagi Masita itu tidak lagi tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Nanti ibu ingin menyampaikan kepada orang tua Masita agar Masita tidak dibebani dengan mengurus adik-adiknya. Nah, atau mungkin Masita bisa membagi waktu bangun pagi-pagi dulu. Misalkan juga Masita harus membantu orang tuanya, tapi usahakan ya Masita ya untuk ke sekolah itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu datang tepat waktu. Masita sudah bersedia. Nah, terima kasih sekali Masita sudah mau bersedia memperbaiki diri dan sudah mau berbagi dengan ibu masalah Masita. Nah, dengan begini kan ibu juga tahu bahwa Masita itu sering datang terlambat
ternyata di rumah membantu orang tua mengurus adiknya. Nah, jadi nanti akan ibu sampaikan ke orang tuanya untuk memberikan pengertian kepada Mas Sita supaya Mas Sita tidak lagi dibebani dan tidak lagi datang terlambat ke. Mas Sita tahu kenapa jadi ibu panggil ke dalam ruangan ini? Kenapa? Sering datang terlambat. Nah, ibu memanggil Mas Sita ke sini karena ibu ingin tahu. Nah, alasan Mas Sita sering datang terlambat itu pasti kan Mas Sita punya alasan. Apa yang menyebabkan Mas Sita itu sering datang terlambat? Oh, mau urus si adik dulu. Berarti setiap pagi Mas Sita mau urus si adik sehingga menyebabkan Mas Sita sering datang terlambat. Nah, menurut Mas Sita itu sering datang terlambat itu ke sekolah itu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu merasa nyaman nggak? Sering datang terlambat itu? Tidak. Nah, terus menurut Mas Sita itu sering datang terlambat itu suatu kesalahan atau hal yang baik menurut Mas Sita? Suatu kesalahan. Bagus sekali, berarti Mas Sita menyadari bahwa sering datang terlambat itu adalah suatu kesalahan. Nah, ibu tekankan ya Mas Sita, yang namanya manusia itu wajar pernah berbuat salah. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna. Sama ibu juga, ibu ini bukan orang yang sempurna. Jadi juga pasti pernah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi kita di sini kesalahan itu kita bagaimana cara memperbaikinya. Artinya supaya kesalahan itu tidak berulang-ulang. Nah, kalau itu suatu kesalahan berulang-ulang itu namanya sengaja. Nah, jadi kita cari nih. Nah, jadi ibu panggil di sini pengen mencari solusi agar Mas Sita besok-besok supaya tidak datang terlambat lagi. Karena ibu sering mendapatkan laporan seperti itu. Nah, terus tadi Mas Sita sudah tahu nih bahwa sering datang terlambat satu kesalahan. Di kelas Mas Sita mempunyai keyakinan kelas tidak? Mempunyai. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang Mas Sita langgar ketika Mas Sita sering datang terlambat? Yang dilanggar Mas Sita berarti adalah keyakinan kelas datang tepat waktu. Iya, benar sekali. Berarti itu berarti Mas Sita sudah tahu menyadari bahwa Mas Sita melanggar keyakinan kelas yaitu datang tepat waktu. Nah, sekarang ibu tanya, Mas Sita mau tidak memperbaikinya? Mau memperbaikinya. Nah, karena kita sudah mempunyai kesepakatan, kita sudah mempunyai keyakinan kelas dan Mas Sita mau memperbaikinya, ibu pengen tahu hal apa dulu dari diri Mas Sita yang ingin Mas Sita lakukan nih supaya tidak lagi datang terlambat besok-besok. Bangun pagi-pagi. Nah, bangun pagi-pagi mungkin bisa ya membuat Mas Sita datang tepat waktu. Tapi kan ibu tadi mendengar bahwa Mas Sita itu tiap pagi mungkin sebelum ke sekolah mau urus adiknya ya. Nah, nanti di sini ibu senang mendengar Mas Sita mau memperbaiki diri ke depannya, terus bangun pagi-pagi lebih awal, terus Mas Sita sudah menyadari kesalahannya. Nah, tapi di sini karena Mas Sita ini alasannya juga menyangkut dengan keluarga Mas Sita, yaitu mengurus adiknya. Nah, nanti ibu akan bicarakan juga ini sama orang tua Mas Sita supaya ketika pagi Mas Sita itu tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Nanti ibu ingin menyampaikan kepada orang tua Mas Sita agar Mas Sita tidak dibebani dengan mengurus adik-adiknya. Nah, atau mungkin Mas Sita bisa membagi waktu bangun pagi-pagi dulu. Misalkan juga Mas Sita harus membantu orang tuanya, tapi usahakan ya Mas Sita ya untuk ke sekolah itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu datang tepat waktu. Mas Sita sudah bersedia?
Nah, terima kasih sekali Mas Sita sudah mau bersedia memperbaiki diri dan sudah mau berbagi dengan Ibu masalah Mas Sita. Nah, dengan begini kan Ibu juga tahu bahwa Mas Sita itu sering datang terlambat, ternyata di rumah membantu orang tua mengurus adiknya. Nah, jadi nanti akan Ibu sampaikan ke orang tuanya untuk memberikan pengertian kepada Mas Sita supaya Mas Sita tidak lagi dibebani dan tidak lagi datang terlambat ke. Assalamualaikum, saya Wasita. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Kedepannya saya akan bagi waktu dengan baik. Oke. Jadi tahu kenapa ini dipanggil? Kenapa? Karena aku Nah, Ibu jadi sempat memanggil Ibu sampai ke sini itu karena sering mendengar laporan juga dari wali kelas Uji, juga guru mata pelajaran lain, kalau Uji itu sering mendapat teguran karena sering kelupaan atau tidak membawa buku mata pelajaran. Nah, kalau boleh tahu, Ibu alasan Uji itu sering ketinggalan buku mata pelajaran, tidak membawa buku, itu ke sekolah tidak membawa buku itu kenapa alasannya? Buru-buru. Oh, buru-buru. Nah, Uji tahu kalau buru-buru itu yang menyebabkan Uji sering lupa atau ketinggalan buku mata pelajaran. Nah, tidak membawa buku ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan atau menyebabkan hal yang tidak nyaman lah bagi Uji. Nah, tidak nyaman kan ditegur terus sama wali kelasnya, kadang ditegur juga terus sama guru mata pelajaran, kan tidak nyaman kan. Nah, Ibu dengar di kelas Uji itu kan sudah mempunyai tuh keyakinan kelas, disiplin segala. Nah, Uji ini menyadari nggak tidak membawa buku itu merupakan suatu kesalahan? Suatu kesalahan menyadari. Nah, oke, Uji memang manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan ya. Nah, jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang pernah luput dari kesalahan. Jadi wajar kalau Uji pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini yang Ibu garis bawahi bahwa kalau misalnya kita melakukan kesalahan berulang-ulang, terus-menerus, setiap hari misalnya ketinggalan buku, nah itu namanya berarti Uji tidak memperbaiki diri, artinya tidak menyadari kesalahan Uji. Nah, kenapa Ibu panggil di sini? Ibu pengen mencari solusinya kita sama-sama Jila, supaya besok-besok Ibu tidak ditegur terus sama wali kelasnya, tidak ditegur terus sama guru mata pelajarannya, dan supaya Uji juga nyaman melakukan kegiatan pembelajaran ada bukunya. Nah, terus nih keyakinan kelas apa yang Uji rasakan? Misalnya tidak membawa buku tuh, keyakinan kelas apa yang Uji langgar? Uji berarti kan itu melanggar keyakinan kelas. Ya, apa yang dilanggar Uji itu? Disiplin. Nah, berarti Uji tahu kalau Uji itu melanggar disiplin keyakinan kelas ya. Tahu kan? Nah, Uji bersedia mau memperbaikinya. Bersedia memperbaikinya. Nah, artinya besok jangan lagi dengan alasan yang sama. Nah, nanti kalau syukur alhamdulillah misalnya wali kelas Uji sabar aja teruslah. Nah, takutnya nanti kalau wali kelas Uji itu ada yang kurang sabar, misalnya menegur Uji dengan kata-kata yang tidak nyaman bagi Uji, kan takutnya seperti itu. Nah jadi kedepannya karena Uji sudah tahu nih itu suatu kesalahan, itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kedepannya bagaimana kira-kira Uji ini mengatasi hal tersebut supaya Uji ini kada ketinggalan lagi besok, supaya kada buru-buru nih, karena buru-buru kan Uji ini sering lupa, sering ketinggalan bukunya. Nah, bagaimana cara Uji ini memperbaiki diri untuk besok kedepannya? Terus apalagi tidak buru-buru lagi, terus apalagi? Nah, memasukkan buku dalam tas lebih awal, apalagi. Nah, biasanya wali kelasnya memberi jadwal, ada jadwal lah. Ada. Nah, biasanya kalau malam itu dilihat Uji lah.
Nah, berarti apalagi tiap sebelum esok hari malamnya uji itu harusnya belajar. Jadwal pelajarannya itu dilihat lagi kembali. Terus kalau sudah tahu jadwal pelajarannya ini, masukkan dalam tas. Bersedia seperti itu? Oke, berarti uji kedepannya supaya tidak lagi ketinggalan buku mata pelajarannya. Hal yang uji lakukan apa tadi? Biar uji mencek jadwal pelajaran, terus apalagi memasukkan buku dalam tas. Nah, supaya uji kada buru-buru besok harinya. Nah, selain itu, nah, ibu senang mendengar uji mau memperbaiki diri, artinya mau berusaha agar besok tidak ketinggalan lagi buku mata pelajaran. Nah, selain itu juga nanti hal ini ibu akan sampaikan ke orang tua uji. Nah, wali murid uji lah di rumah gitu. Nah, supaya membantu uji agar setiap hari tidak ketinggalan buku. Nanti ibu akan menyampaikan dengan orang tua uji supaya membantu uji selain uji sendiri berusaha. Ya. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pauzi, murid kelas 4. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu kepala sekolah untuk mengatasi masalah saya yang ketinggalan buku mata pelajaran. Kedepannya saya akan memperbaiki diri, melihat jadwal pelajaran dan memasukkan buku dalam tas lebih awal.